Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman, harapan besar timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sedikit terganggu setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia atas insiden diskriminatif yang terjadi saat pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yaitu pada tanggal 25 bulan 3 2025 teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang membutuhkan perkembangan serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman. Insiden itu terjadi pada menit ke-80 ketika sekitar 200 hingga 300 supporter timnas Indonesia dilaporkan meneriakkan slogan bernuansa xenofobia dan ujaran kebencian terhadap timnas Bahrain teman-teman. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip dasar FIFA soal zero tolerance terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Tuh teman-teman, nggak boleh teman-teman, kita nggak boleh diskriminatif terhadap negara lain ketika bertanding melawan timnas kita teman-teman. Kita tidak boleh teman-teman, karena dengan begitu kita resmi dihukum melalui surat resmi yang dikirim kepada PSSI dan dikutip dalam laporan Asian Football. FIFA menjatuhkan dua sanksi terhadap Indonesia. Yang pertama, denda finansial. PSSI harus membayar denda hampir $0,5 miliar teman-teman atas pelanggaran tersebut. Banyak sekali teman-teman, $0,5 miliar. Pengurangan kapasitas penonton teman-teman. Yang kedua tuh, pengurangan kapasitas penonton untuk laga kandang berikutnya. Ketika kita melawan timnas Cina, maka ada pengurangan kapasitas penonton sekitar 15% teman-teman. Untuk laga kandang berikutnya menghadapi timnas Cina dan pada tanggal 5 Juni 2025, jumlah penonton yang akan dikurangi sebesar 15% dari kapasitas stadion. Menurut anggota EXO PSSI Arya Sinulinga, pengurangan kapasitas itu akan berlaku teman-teman di sektor tribun belakang gawang, baik di sisi utara maupun selatan stadion. Namun FIFA tidak akan membiarkan kursi itu kosong begitu saja tuh teman-teman. Kursinya pun bisa diisi. FIFA tetap ingin stadion tetap ramai, jadi kursi yang dikurangi itu wajib dialokasikan untuk kelompok anti diskriminasi teman-teman, atau komunitas khusus seperti keluarga. Bahkan FIFA meminta agar ada spanduk khusus bertema anti diskrimination di sana, ujar Arya. Sanksi ini datang di saat yang cukup krusial bagi skuad Garuda tuh teman-teman. Bisa mental timnas Indonesia bisa kacau nih karena ada dua sanksi, karena gara-gara supporter kemarin timnas Indonesia, yaitu diskriminatif terhadap lawan. Timnas Indonesia tengah berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan tuh. Timnas Indonesia masih bertahan teman-teman, yang lain sudah pulang kampung seperti Thailand, Vietnam ya sudah pulang kampung di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tinggal timnas Indonesia saja yang masih bertahan. Semoga timnas Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini terus berlanjut. Skuad Asia asuhan Patrick Kluivert saat ini menempati peringkat keempat Crusade dengan raihan 9 poin
dari 8 pertandingan. Hasil dari 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Di atas mereka ada Jepang dengan poin 20 poin teman-teman, Australia dengan 13 poin, dan Arab Saudi dengan 10 poin. Jepang sudah dipastikan lolos teman-teman sebagai juara grup, namun perebutan posisi runner up dan tiket otomatis ke Piala Dunia masih sangat terbuka antara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Oke teman-teman, ada 2 pemain kunci yang absen ketika nanti timnas Indonesia melawan timnas Cina. 2 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Pastikan absen akibat akumulasi kartu kuning teman-teman. 2 pemain ini tidak bisa bermain. Marcelino mendapatkan kartu kuning karena melakukan protes keras terhadap asisten wasit. Sementara si Paes atau Martin Paes mendapat kartu akibat mengulur-ulur waktu saat menghadapi timnas Bahrain yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2025 lalu teman-teman. Meski memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, timnas Indonesia tetap harus berhati-hati dengan ancaman kartu kuning. Perjalanan Garuda masih panjang teman-teman, dan lawan-lawan berat seperti Jepang sudah menanti. Selain absennya Marcelino dan Paes, 6 pemain lainnya juga perlu waspada agar tidak terkena hukuman larangan bermain di laga-laga selanjutnya. Fokus dan disiplin dalam pertandingan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus melaju ke babak berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang harapan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia ini ketika melawan timnas Cina teman-teman, untuk bisa memendangkan laga dan meraih 3 poin di kandang kita sendiri, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta teman-teman. Dan mudah-mudahan timnas kita atau pemain-pemain timnas kita tidak jatuh mentalnya karena habis mendapatkan sanksi FIFA, yaitu berupa 2 hukuman. Timnas Indonesia harus tetap fokus, jangan menghiraukan tentang sanksi-sanksi dari FIFA. Oke teman-teman, itulah cerita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sepak bola.